Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan sallallahu taslima amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita yang tidak terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak lama lagi, kurang lebih sebulan, kita akan masuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan. Dan dahulu salafus saleh menjelang datangnya bulan Ramadan, mereka banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertemukan kembali dengan bulan tersebut. Kita pun demikian. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, dan kita juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita, kemudahan pada kita untuk meningkatkan amal ibadah di bulan tersebut. Amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Kita akan masuk kitab qala Nabi rahimahullah bab fadli qiyam lailatul qadar wa bayani arja layaliha. Bab tentang keutamaan salat di malam Al-Qadar dan penjelasan malam keberapa malam Al-Qadar itu datang. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam bab ini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Ya. Kemudian dalam surat Al-Dukhan ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Dinamakan dengan malam Al-Qadar. Al-Qadar ada dua. Annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fis sanati min a'mali bani Adam wa ghayriha. Yang pertama, karena bertepatan dengan malam itu ditentukan takdir setahun yang akan datang. Ditentukan takdir setahun yang akan datang dari amalan-amalan manusia dan selainnya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Dukhan ayat 4, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam tersebut ditetapkan segala putusan yang bijak, putusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut dengan takdir kaulan. Dan takdir kaulan ini mengacu pada takdir hidup yang ada di
Kemudian di sana ada takdir tahunan, ini bertepatan dengan malam Al-Qadar. Kemudian ada juga yang disebut dengan takdir seumur hidup, yaitu ketika bakal manusia berada di rahim berumur genap 4 bulan. Di situ ditetapkan takdirnya, berupa ajalnya, rezekinya, amalnya, apakah dia bahagia atau celaka, dan ketetapan tersebut mengacu juga pada takdir induk yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan takdir harian. Ya, pun ini mengacu pada yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu yawmin huwa fi sya'n." Ya, setiap harinya Allah Subhanahu wa taala dengan kesibukannya, dengan urusannya, dia mengangkat, dia merendahkan, dia memberi, dia menahan, dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, berarti makna pertama adalah bertepatan dengan ditentukannya takdir setahun yang akan datang. Yang kedua, makna yang kedua disebut dengan Lailatul Qadar. Artinya bahwa malam itu memiliki kemuliaan. Lailatul Qadar Lailatul Dzati Syaraf, malam yang penuh kemuliaan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Baik. Artinya bahwa amalan yang dikerjakan bertepatan dengan malam itu lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Baik. Kemudian bawakan hadis pertama dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-1197. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa salat bertepatan dengan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan akan keutamaan salat malam bertepatan dengan Lailatul Qadar. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 hari terakhir, beliau lebih meningkatkan amal ibadah, ya, melebihi hari-hari yang lain. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dalam beribadah yang melebihi hari-hari yang lain. Nah, karena ada Lailatul Qadar tersebut. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang kedua, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulu Lailatul Qadri fil manami fi sab'il awakhir. Dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dalam mimpi mereka kapan Lailatul Qadar itu datang, ya, dan semuanya itu di 7 hari terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara ru'yakum qad tawadda'at fi sab'il awakhir." Aku melihat bahwa mimpi-mimpi kalian itu kok bertepatan, ya, berkesesuaian, yaitu di 7 hari terakhir. Kemangkana mutahariha fal yatakarraha fi sab'il awakhir, muttafaqun alaih. Barang siapa
mencarinya, itu mencari malam Al-Qadar, maka carilah dia di 7 hari terakhir. Carilah dia di 7 hari terakhir. Jemaah, untuk mencarinya dengan beramal saleh. Ya, untuk mencarinya dengan beramal saleh. Karena sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah kesempatan yang diberikan secara adil kepada semua orang. Ya, semua orang dapat. Ya, cuman masing-masingnya memanfaatkan kesempatan itu atau tidak. Semua dapat. Karena cara pemanfaatannya adalah dengan beramal saleh. Karena ada kesempatan untuk melipat gandakan amal ibadah. Cara mendapatkannya adalah dengan beramal saleh. Seorang beramal saleh yang berkaitan dengan malam itu, maka amalannya lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan. Sholat misalnya yang berkaitan dengan malam itu, maka lebih baik daripada sholat selama 1000 bulan. Sedekah misalnya yang berkaitan dengan malam itu lebih baik daripada sedekah selama 1000 bulan dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Kata Aisyah, semoga Allah meridainya, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yaqul, dan dia bersabda, taharraw lailatul qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Muttafaqun alaih. Carilah malam Al-Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, hadis berikutnya, wa anha radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Rawahu Bukhari. Carilah malam Al-Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian wa anha radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mizar. Muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau hidupkan malam. Jadi dengan begadang, tidak tidur. Beliau hidupkan malam, begadang, tapi begadang dengan ibadah. Ya. Hidupkan malam dengan ibadah. Baik. Wa ayqadha ahla, beliau juga bangunkan keluarganya. Beliau bangunkan keluarganya, istri, anak, bangun ya. Ayo ibadah. Gitu. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa jadda wa shadda al-mizar, dan dia eratkan ikat pinggang beliau. Baik, sebagai bentuk kiasan bahwa beliau tidak mendatangi istri-istrinya, ya, tapi beliau fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan malam yang penuh keberkahan tersebut. Ini menunjukkan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah bahwa semakin mendekati akhir bulan Ramadan, justru amal ibadah ditingkatkan, bukan semakin kendor. Ya, bukan semakin kendor. Baik. Jadi kita biasakan nih di penghujung bulan Ramadan itu masjid semakin penuh. Ya, semakin mundur ke belakang, bukan semakin maju. Kalau maju kan berarti berkurang, kalau mundur kan semakin banyak. Gitu. Jangan sampai justru yang ramai di pasar-pasar, di mal-mal atau masjid dipenuhi untuk ibadah. Baik. Dan hal itu tampak di Haramain, ya, di 10 hari terakhir semakin penuh, semakin ramai, ya, manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis berikutnya, wa anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi
Ramadan melebihi bulan-bulan yang lain. Dan di 10 hari terakhir bulan Ramadan melebihi hari-hari yang lain. Jadi di bulan Ramadan sudah tingkatkan amal ibadah yang dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Di 10 hari terakhir lebih-lebih beliau tingkatkan hari amal ibadah melebihi hari-hari yang lain. Hari diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Kemudian wa'an hafat dan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Qul ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadar, ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku mengetahui bahwa malam tersebut adalah malam Al-Qadar? Apa yang aku baca? Apa yang aku lakukan? Karena malam Al-Qadar itu juga bisa dikenali dengan tanda-tanda fisik. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Lailatul Qadar Lailatul Samha Tariqah la haratun wa la baridah. Jadi malam Al-Qadar itu adalah malam yang nyaman, cerah, ya, tidak panas, tidak dingin, angin juga sepoi-sepoi, ya. Di pagi harinya matahari itu terbit dhaifatan hamra, jadi tidak, cahaya itu tidak terang begitu, tapi lemah kemerah-merahan. Itu tanda bahwa malam sebelumnya adalah malam Al-Qadar. Jadi bisa dikenali tanda-tanda fisiknya. Maka ketika aku mendapati tanda-tanda fisik itu, wahai Rasulullah, ya, sebagai malam Al-Qadar, apa yang aku lakukan, kata Aisyah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak-banyak ini. Simpel ya. Kalimatnya simpel, ringkas. Allahumma innaka afu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anni, maafkanlah. Ini rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, selesai satu bab. Kita masuk ke berikutnya. Bab fadl siwak wa khisal fitrah. Bab tentang keutamaan bersiwak. Bersiwak itu gosok gigi, yang bersihkan gigi dan mulut. Dan sifat-sifat fitrah, sifat-sifat yang sesuai dengan fitrah. Baik, nanti akan menjelaskan apa itu. Hadis yang pertama pada bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laula an ashqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli shalah." Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak membebani umatku, seandainya tidak membebani manusia, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Gosok gigi, ya, gosok gigi. Dan kenapa bab ini dibawakan setelah bab tentang Ramadan? Untuk juga menunjukkan bahwa puasa itu tidak menghalangi seorang dari gosok gigi. Ya, boleh seorang gosok gigi saat berpuasa, gitu. Baik. Bahkan hadis ini menunjukkan keumuman anjuran untuk bergosok gigi. Kalau tidak ada kalimat seandainya tidak memberatkan umatku, maka gosok gigi menjadi wajib. Setiap kali hendak sholat wajib gosok gigi. Tapi karena Nabi mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku, ya, berarti turun derajatnya dari yang hukumnya wajib menjadi sunnah. Dan sunnah pun sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan. Tidak mengapa orang yang berpuasa itu bergosok gigi. Apakah menggunakan kayu siwak, ya, kayu siwak, kayu khusus gitu, yang lembut, gitu, kemudian dipakai gosok gigi, atau menggunakan sikat gigi dengan pastanya, tidak mengapa. Dan wajar
sengaja, baik, misalnya tentang air atau enggak ada kesengajaan itu, jadi itu normal saja, lumrah saja, ya, dan itu tidak membatalkan puasa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian pula dianjurkan di saat-saat aroma mulut itu berubah, gitu, gosok gigi, ya, walaupun sedang berpuasa. Hadis berikutnya, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min an-nawm yashussu fahu bis-siwak, muttafaqun alaihi. Dan dari Hudzaifah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun tidur, ya, beliau menggosok giginya. Ini di antara anjuran gosok gigi saat bangun tidur, gosok gigi. Itu sunnah Rasul. Setiap hendak sholat, setiap bangun tidur, ini juga berlaku apakah itu tidur siang atau tidur malam. Baik, apalagi tidur malam yang durasinya lebih panjang, tidur siang juga dianjurkan karena ada perubahan aroma mulut di situ. Maka dianjurkan untuk gosok gigi. Kemudian, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu fa yab'athu Allah ma syaa ay yab'athu min al-layl fa yatasawwaqu wa yatawaddau wa yusalli. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha meridainya, beliau berkata, dahulu kami betul-betul memperhatikan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dan bersuci. Kami perhatikan betul. Ya. Dan ini di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya beliau yang paling muda dan satu-satunya gadis. Dan itu merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dari Aisyah banyak, ya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan, terutama aktivitas beliau di dalam rumah. Oleh sebab itu, Aisyah radhiyallahu anha termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat-sahabat yang lainnya berguru dengan Aisyah radhiyallahu anha karena beliau adalah wanita yang cerdas, ya, banyak sekali pengetahuan, ya, terkait aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada umat. Jadi kita tahu apa yang dilakukan beliau di dalam rumah, ya, melalui perantara Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada kita bahwa beliau betul-betul memperhatikan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kapan beliau bersiwak, bergosok gigi, kapan beliau bersuci. Allah Subhanahu wa taala bangunkan beliau di malam hari. Kemudian beliau bersiwak, beliau gosok gigi, kemudian beliau berwudu, lalu beliau sholat malam. Begitu yang beliau lakukan. Bangun tidur, gosok gigi. Hadis diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Hadis berikutnya, wa Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhtartu alaikum fis siwak, rawahu Bukhari. Akhtartu alaikum fis siwak. Ya. Aku ingatkan kalian untuk sering-sering bersiwak, gosok gigi. Karena dengan menjaga kesehatan gigi dan juga kesehatan mulut, maka membuat kepercayaan diri itu meningkat. Jadi kalau seorang face to face berhadapan dengan sama atau sedang bersebelahan dengan saudara-saudaranya, baik itu di masjid atau dalam kesempatan lainnya, jadi muncul kepercayaan diri, gitu kan? Dan dia tidak mengganggu orang lain. Bahkan ketika sholat pun, kalau seorang tidak menjaga aroma mulutnya, malaikat itu menjadi terganggu. Dan ini berita dari Nabi SAW, berita gaib, ya. Dan kita harus mempercayainya.
Jangankan manusia, malaikat saja terganggu. Sebab itu ketika masuk ke masjid itu sudah dalam kondisi aroma mulut itu wangi gitu, dengan gosok gigi tersebut. Nah, subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini sunnah Rasul ya, menjaga aroma mulut, membersihkan gigi itu sunnah Rasul. Makanya kalau umat Muslim tidak menjaga giginya, ya tidak menjaga aroma mulutnya, itu aneh sekali. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan, sangat-sangat mengingatkan untuk sering-sering gosok gigi. Ya, terutama ketika aroma mulut itu mulai berubah. Qala rahimahullah Syu'aib bin Hani, qala qult li Aisyah bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah? Qalat bis-siwak, rawahu Muslim. Dari Syu'aib bin Hani, beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah, semoga Allah meridainya, apa yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan sebelum masuk rumah? Sebelum masuk rumah. Jadi beraktivitas kedua sebelum masuk rumah. Apa yang beliau lakukan? Kata Aisyah, beliau gosok gigi dulu. Gosok gigi dulu. Namanya orang beraktivitas ya, ada sekian lama tertahan tuh tidak gosok gigi, ada ucapan yang keluar macam-macam, sehingga aroma mulut itu berubah. Ini mau ketemu istrinya. Ya, sang istri di rumah juga punya hak untuk mendapatkan aroma yang wangi dari suaminya, kan gitu. Mereka juga ada tuntutan dan anjuran untuk selalu menjaga dirinya dalam keadaan wangi, dalam keadaan segar. Maka sebaliknya, suami juga begitu. Bahkan ini contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum masuk rumah gosok gigi dulu. Ya, gosok gigi dulu menggunakan kebersihan. Baik, kalau kita mau pakai pasal gigi ya, kita disiapkan dulu, kemudian sebelum ketemu keluarga gosok gigi dulu, ya kan? Wangi ketemunya, masya Allah. Mereka juga pas ketemu dalam keadaan segar, wangi, kemudian bersalaman, berpelukan, itu sudah baik. Bukan aroma-aroma yang busuk yang dicium. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarfu as-siwak ala lisanihi, muttafaqun alaihi wa hadha Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, suatu ketika aku menemui Nabi Muhammad SAW dalam rumah. Ternyata beliau sedang bergosok gigi. Rajin dia gosok gigi. Rajin. Coba perhatikan. Setiap sholat gosok gigi. Setiap bangun tidur gosok gigi. Terus setiap masuk rumah gosok gigi. Terus ini pas lagi di dalam yang ada dalam rumah sedang gosok gigi. Jadi betul-betul ketemu itu menyenangkan gitu. Orang udah gak sampai itu kadang-kadang hembusan nafas, ya kan, aroma mulut. Kalau dia itu gak jaga dengan gosok gigi, orang bisa mentang juga, jaga jarak gitu. Tapi kalau misalnya terbiasa dengan itu, dia percaya diri, seger. Orang lain juga senang ketika berjumpa. Nah begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Padahal hidup dia itu sederhana. Ya, jadi kesederhanaan tidak membuat orang itu jadi jauh dari kebersihan. Justru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kebersihan. Ya, sederhana pun bisa seorang untuk menjaga kebersihan, terutama kebersihan mulut dan giginya. Masya Allah. Qala rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku maqatun bil fam maqatun bil rab, rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi bi asanid sahihatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siwak, gosok gigi itu membersihkan mulut dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Jadi orang yang selalu menjaga mulutnya, kebersihan giginya, itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka wahai muslim, bersemangatlah untuk selalu
gosok gigi dan menjaga kesegaran mulut. Wa dzikru Bukhari rahimahullah fi sahih fi hadha dzikr ta'liqan bi sifatil jazm wa qala Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadisnya juga disebutkan dalam Bukhari secara muallaq dengan konteks jazm, ya. Beliau mengatakan qala Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa gosok gigi itu membersihkan mulut dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Baik, hadis berikutnya. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5, yaitu sifat fitrah. Au khamsun min al-fitrah. Baik. Fitrah itu adalah allati fatara khalqa ala istihsaniha wa ana min khair. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, ya, pada makhluknya bahwa hal-hal tersebut bagian dari kebaikan. Dan yang dimaksud di sini adalah fitrah yang selamat, bukan fitrah yang menyimpang. Baik. Lalu fitrah itu apa? Fitrah itu seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu Islam. Fitrah itu adalah Islam. Jadi bayi yang lahir adalah muslim. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajjisani. Orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Baik. Nah, di dalam hadis ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fitrah itu ada 5. Orang itu senang sudah dalam keadaan diciptakan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senang dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Al-khitan. Yang pertama adalah khitan. Ini fitrah manusia. Jadi fitrahnya manusia itu dikhitan. Dan itu menyenangkan, baik buat manusia. Ya, khitan. Kalau laki-laki wajib, kalau perempuan itu sunnah. Jadi laki-laki itu hukumnya wajib untuk dikhitan, muslim. Kalau muslimah, ya, atau bayi perempuan itu sunnah untuk dikhitan. Yang kedua, wal istihdad. Wal istihdad. Yang dimaksud dengan istihdad adalah halqul anak, mencukur habis bulu kemaluan. Itu fitrah, bersih, ya, nggak dibiarin panjang atau gondrong, ya, cukur habis. Baik, itu fitrahnya manusia. Baik. Kemudian berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqdimul adfar, dan memotong kuku. Memotong kuku itu fitrah. Jadi kuku tidak panjang-panjang, tidak dibiarin panjang. Kalau dibiarin panjang, akan dipiara karena itu tidak sesuai dengan fitrah. Dia telah merusak fitrahnya. Dikira bagus, kemudian dihiasi dengan berbagai macam hiasan-hiasan kuku. Itu bukan fitrah yang sehat, bukan fitrah yang baik. Fitrah yang baik, kuku itu dipotong. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nadfil ibti, mencabut bulu ketiak. Itu juga fitrah. Jadi bulu ketiak itu tidak dibiarin panjang, ya, cabutin, gitu. Itu bagian kuat juga. Bagaimana kalau cukur? Ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau bisa cabut, bender, tarik, gitu kan? Itu sunnah Rasul. Ya, itu berpahala. Itu juga akan melemahkan aroma bau badan, karena sumbernya itu diantaranya adalah ketiak. Dengan menghilangkan rambut yang tumbuh,
Ya, dijaga bersih sekali, nggak ada rambut. Itu fitrah yang sehat gitu. Kemudian fitrah berikutnya waqassus syarib, dan mencukur kumis. Jadi kumisnya itu dicukur, bukan dipiara sampai gede itu paling. Jadi disebut pak kumis. Itu nggak sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia itu dengan mencukur kumisnya cukur, gitu. Tidak dibiarkan panjang. Nah, kalau Nabi gimana? Nabi SAW ini penampilannya, kumisnya itu dicukur, kemudian jenggotnya dipiara. Sampai beliau juga mengatakan akul liha wa qassus syawari, pelihara jenggot dan cukurlah kumis. Itu kata Nabi SAW. Dan beliau pun berjenggot lebat. Beliau SAW itu berjenggot lebat, gitu. Nah, gimana dengan orang yang nggak punya bakat? Kalau nggak punya bakat jenggotan gitu, kan masing-masing orang beda-beda ya. Udah biarin aja. Kalau tumbuh selembar juga biarin aja selembar gitu. Satu. Dengan yang itu nggak perlu pakai minyak supaya dia tebal. Tapi bagi yang berbakat, pelihara, dipiara. Nabi SAW demikian beliau berpenampilan. Bahkan dia memerintahkan dalam umatnya untuk berpenampilan demikian. Perintah loh. Itu kalimat perintah. Baik. Seandainya bersifat anjuran pun bukan untuk ditinggalkan. Sebagian orang nggak nunggu itu hanya perkara sunnah, kemudian mereka cukup. Nah, begitu loh. Itu kan sifatnya anjuran. Anjuran untuk dikerjakan, bukan anjuran untuk dicukur. Ya kan? Allahu Akbar. Bahkan sebagian orang nggak suka sekali dengan jenggot. Sebagian orang nggak suka sama sekali. Ya, Allahu Akbar. Dan itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah 5 sifat yang sesuai dengan fitrah manusia, di mana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan fitrah itu. Ya. Jadi kalau manusia memiliki sifat tersebut, maka itu sesuai dengan fitrahnya. Sesuai dengan fitrah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia tersebut. Ya. Saya ulangi tadi, khitan. Yang kedua adalah istihdad, mencukur habis bulu kemaluan. Yang ketiga, potong kuku. Ya. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima adalah mencukur kumis. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis berikutnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 sifat dari fitrah, kali 5. Di sini Aisyah menyebutkan 10. Maaf, Nabi SAW menyebutkan 10 dari hadis Aisyah. Sebelumnya menyebutkan 5. Yang pertama, qassus syarib. Ini fitrah, itu mencukur kumis. Yang kedua, wa iqfa'ul lihyah, memelihara jenggot. Ya, itu fitrah. Yang ketiga, wasiwak, gosok gigi. Itu fitrahnya manusia. Kemudian yang keempat, wastinsyaqul ma', memasukkan air ke dalam hidung untuk membersihkan rongga hidung, istinsaq. Gitu. Disedot untuk dilunakkan kotoran-kotoran yang di rongga hidung, kemudian disemprotkan keluar. Jadi bersih. Ya. Jadi rongga hidungnya itu bersih. Semua terkait kebersihannya, semua terkait kebersihan. Wa qassul adfar, ya, wa qassul adfar. Kemudian potong kuku, ya, itu bagiannya. Lalu wa natful ibid, mencabut bulu ketiak. Berikutnya wa halqul 'ana, mencukur habis bulu kemaluan. Halq itu gundul, maknanya cukur habis.
Beda dengan kas, kalau kas itu gunting, kayak gunting. Kalau harf itu cukup habis. Nah, berikutnya wal iqasul ma wa ghaslul bawanin. Qala Rafi' wa huwa ahadu ruwatihi intiqasul ma' yakni al-istinja. Yang dimaksud dengan intiqasul ma' itu artinya istinja, cebok. Jadi itu bagian dari fitrah. Jadi seorang habis buang air kecil ataupun besar dia bersih, cebok. Itu fitrahnya manusia yang baik. Jadi kalau ada ngaku muslim tapi dia enggak cebok, enggak jaga kebersihan, itu enggak sesuai dengan fitrahnya yang baik. Jadi itu fitrah yang baik. Kebersihan, semua terkait kebersihan. Jadi itu makna intiqasul ma, intiqadul ma, pakai dot istinja. Al-barajim bil ba'il muhaddah wal jim huwa uqadul asabi'. Wa hiya uqadul asabi'. Wa ifadhi makna yuqassu min syai'an. Makna memelihara jenggot itu tidak mencukurnya sedikit pun. Itu maknanya. Kata Nawawi rahimahullah. Sementara ghaslul bawajib itu membersihkan sela-sela jari jemari, tangan dan kaki apalagi saya itu dekat dengan kotoran-kotoran, makanya dibersihin. Subhanallah, ini semua terkait kebersihan, ya kan? Semua terkait kebersihan. Saya ulangi lagi ya. Kata Nabi SAW ada 10 sifat dari fitrah. Yang pertama mencukur kumis, kebersihan. Yang kedua memelihara jenggot, ya, enggak dipotong sama sekali. Kata Nabi SAW. Yang ketiga adalah gosok gigi, ya. Yang keempat adalah membersihkan hidung, memasukkan air ke hidung supaya lunak, kemudian disemprotin lagi keluar supaya kotoran-kotoran yang nempel keluar. Kemudian ghaslul adfar, potong kuku. Yang keenam ghaslul bawajib, membersihkan selah jari jemari, tangan ataupun kaki bersih. Dan kaki, apalagi kaki yang sering menggigit sana ini kena air bekas cucian atau apa segala macam, bersihkan. Itu fitrah. Walatul ibid. Kemudian yang ketujuh adalah mencabut bulu ya. Berikutnya beberapa adalah khalqul anak, ya, yaitu mencukur habis bulu kemaluan. Kemudian berikutnya adalah intiqasul ma, ya, istinja, yaitu bebersih cebok setelah buang air, kecil ataupun besar. Qala rawi mengatakan wa nasitul ashira illa an takuna al-maqbadah. Kata perawi hadis, aku lupa yang ke-10. Seingatku adalah berkumur-kumur. Itu yang 10, berkumur-kumur. Itu juga bagian dari fitrah untuk menjaga aroma mulut tetap segar. Aroma mulut tetap segar, berkumur-kumur apa? Nah, coba sekalian yang dimuliakan Allah. Hadis yang terakhir, wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahfu syawariba wa ahfu liha. Ahfu syawariba wa ahfu liha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian selesai sejumlah bab dan sekian banyak hadis sudah kita baca. Pagi ini kita sudah baca ada sekitar 10 lebih.
16 hadis lagi, alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan kurang yang mohon maaf. Silakan yang mau bertanya buka itu. Ya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu yang dikatakan nanti yang harus dilaksanakan, kalau kita sebagian nggak bisa, ada mana itu? Nggak bisa. Ya kalau wanita kan nggak ada kumis ya, cukup kumis ya kan, nggak ada jenggot, ya. Nggak dipiara jenggotnya itu beda. Laki-laki. Iya, itu laki-laki. Misalnya, Apa Bu? dia ya. Malu ya Bu? Nggak bisa itu Pak. Ya sebisanya lah, nggak bisa. Sebisanya diusahakan bisa. Ya, misalnya cabut bulu ketiak itu kan mungkin sebagian orang sakit gitu, cekit-cekit gitu. Ya, mau dicukur aja ya Pak. Dicukur gitu pakai apa? Istilah itu kan sudah banyak tuh, juga mudah. Yang penting ketika dia akan tumbuh, dicukur, bersihin, ya. Gitu ya Bu. Ya, silakan berikutnya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus kita mencari malam Lailatul Qadar itu di hari-hari ganjil? Padahal seperti ada keterangan yang menyatakan bahwa Al-Quran itu sebetulnya turunnya pada tanggal 24 bulan Ramadan. 24 bulan Ramadan. Kemudian Injil katanya, saya nggak tahu apakah benar, Injil itu turun 18 tanggal 18 di bulan Ramadan. Ya, paling pertanyaannya kenapa harus ganjil saja, kenapa nggak sekalian aja genap, bisa saja terjadi malam Lailatul Qadar. Iya, baik. Bapak, tadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran itu kan diturunkan di malam Al-Qadar. Terus malam Al-Qadar itu kapan? Ya, malam Al-Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan di malam-malam ganjil. Makanya tadi kalimat tadi, carilah dia di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil, bukan di malam benar. Dia di malam ganjil. Itu informasi dari Nabi. Tadinya Nabi itu mau menyampaikan kapan malam Al-Qadar itu datang. Jadi dia keluar dari rumah, nggak tahunya ada yang ribut-ribut di masjid. Jadi kan rumah Nabi itu kan ada masjid. Turun wahyu pada beliau tentang penentuan malam Al-Qadar nih. Itu kan luar biasa kan, kalau udah kawan waktunya kapan kan senang kita kan. Nah, beliau keluar hendak menyampaikan itu kepada umat. Ada 2 orang nih lagi berselisih. Ya selisih-selisih ringan gitu. Habis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuat lupa, dibuat lupa oleh Allah. Kemudian dia bilang begini, aku tadi datang kepada kalian untuk menyampaikan penentuan malam Al-Qadar, tapi gara-gara ini orang berantem, jadi dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba perselisihan, perkelahian itu bisa menghilangkan berkah. Ya. Perselisihan kecil saja ini bisa menghilangkan berkah, apalagi perselisihannya besar. Banyak keberkahan hilang. Sebab itu kalau keluarga itu ayam pasti akan diberkahi. Kalau selisih gitu, keberkahan jauh. Ini contohnya. Terus Nabi bilang begini, ya sudahlah, mudah-mudahan baik. Ya, tapi carilah dia malam Al-Qadar itu di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Jadi kenapa kok harus ganjil? Ya ini, karena Nabi SAW memerintahkan itu untuk mencarinya di malam-malam ganjil. Memang ada beda pendapat dengan para ulama tentang kapannya itu. Ada yang mengatakan malam 21, malam 23, malam 25, malam 27. Yang paling kuat itu malam 27. Itu kuat sekali malam 27 hadisnya. Karena Rasulullah menyebut ya, bahwa malam itu di malam ke-27. Sebab itu kalau kita dapati di Haramain, Mekah atau Madinah, luar biasa malam 27 full, ya manusia beramai-ramai untuk melaksanakan sholat malam Al-Qadar. Jadi
Demikian terkait informasinya dari Nabi SAW. Baik, masih ada lagi? Sudah? Tidak cukup. Waktunya sudah habis. 1, 2, waktunya sudah habis. Disimpan ya.